Oke, Indonesia dalam babak goro-goro. Kedengarannya dramatis banget ya, tapi ini bukan cuma metafora kosong loh. Coba deh anggap ini kayak sebuah cermin. Sebuah cara buat kita memahami kegelisahan mendalam yang mungkin kita semua rasakan soal kondisi negara kita sekarang. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Jujur aja, Indonesia hari ini emang lagi nggak baik-baik aja kan? Nah, mengakui ini tuh penting. Ini langkah pertama banget buat ngerti sebenarnya ada apa sih yang sedang terjadi. Jadi, apa sih goro-goro itu? Gini, dalam dunia wayang Jawa, goro-goro itu adalah babak di mana semua jadi kacau balau. Coba bayangin aja, bumi goyang, langit jadi gelap. Wah, serem kan? Tapi, nah ini poin kuncinya, goro-goro itu bukan akhir dari segalanya. Justru sebaliknya, ini tuh pertanda, mungkin pertanda yang menyakitkan kalau sebuah era baru akan segera lahir dari puing-puing kekacauan ini. Oke, biar gampang, kita bakal bedah situasi ini dalam 5 babak. Anggap aja kita lagi nonton sebuah pertunjukan drama ya. Kita mulai dari babak pertama, guncangan kosmik sebuah bangsa. Di sini, panggungnya udah disiapkan untuk sebuah drama nasional yang jujur aja rasanya absurd banget. Di panggung ini, ada dua pemain utama yang lagi berbenturan. Ada bumi yang bergetar di bawah, sama langit yang kelap-kelip di atas. Tapi ini bukan lagi baca puisi ya. Ini beneran soal dua realitas yang terpisah jauh banget, padahal ada di dalam satu negara yang sama. Nah, dari sini kita masuk ke babak kedua. Bumi versus langit. Dua realitas yang beda banget, tapi terjadi di satu bangsa yang sama. Jadi gini bedanya. Di satu sisi ada bumi. Ini kita, rakyat biasa, yang pusing sama harga-harga yang terus naik, susah cari kerja, dan ngerasa putus asa diam-diam. Di sisi lain ada langit. Ini dunianya para pemimpin. Isinya apa? Slogan-slogan kosong, pencitraan di mana-mana, dan politik yang rasanya cuma kayak pertunjukan makeup. Jauh banget dari apa yang kita rasain sehari-hari. Semua ini kayaknya bisa dirangkum dalam satu kalimat yang nyelekit banget. Rakyat kelaparan, tamun kenyang drama. Nah, inilah inti dari keanehan, keabsurdan yang kita tontonin tiap hari. Drama ini membawa kita masuk ke babak ketiga. Politik sebagai teater absurd. Sebuah panggung di mana kenyataan rasanya lebih aneh, lebih nggak masuk akal daripada film fiksi manapun. Absurdnya gimana sih? Coba deh pikirin. Ada skandal gede, hilang gitu aja, nggak ada kelanjutannya. Janji-janji pas pemilu menguap. Debat di TV rame doang, isinya nol. Ada kebijakan dibilang buat rakyat. Tapi kok yang untung cuma itu-itu aja? Media juga, bukannya ngasih info penting, malah lebih sering jadi tontonan hiburan. Di teater absurd ini perannya jadi kebolak-balik. Politisi gayanya kayak selebriti. Selebriti tiba-tiba jadi pengamat politik. Pengamat politik beneran kadang malah kayak pelawak. Dan yang paling parah, kita warganya cuma jadi penonton. Pasif. Nontonin aja semuanya. Terus di tengah sirkus kayak gini, suara akal sehat kemana? Suara-suara punokawan, simbol dari hati nurani ya, malah kayak dibungkam. Siapa mereka? Ya para akademisi, jurnalis, kaum intelektual yang jujur, yang suaranya makin hari makin susah kita dengar. Oke, sekarang kita sampai ke babak keempat. Dan ini mungkin plot twist paling gede dalam drama ini. Judulnya, penonton jadi masalahnya. Jadi, siapa dong yang paling bertanggung jawab buat semua kekacauan dan keabsurdan ini? Jawabannya mungkin bikin kaget. Penontonnya, publik, ya kita semua. Loh, kok bisa kita? Ya karena kita ini udah kayak penonton yang kena hipnotis. Kita nontonin politik serasa nonton sinetron. Lihat berita kayak lagi nonton acara komedi. Kita marah-marah di medsos, heboh sebentar, abis itu lupa. Ujung-ujungnya kita lebih nyaman jadi konsumen informasi aja, bukan jadi agen yang ikut mengubah sejarah. Tapi, apa ceritanya selesai dengan sedih di sini? Tentu tidak. Kita masuk babak kelima, babak penentuan. Siapa yang bakal nulis babak selanjutnya? Ingat kan kata-kata di awal? Goro-goro itu bukan akhir. Goro-goro itu adalah sebuah pembuka. Justru disinilah letak paradoks goro-goro. Kekacauan yang paling parah itu bukan tanda mau kiamat, tapi sebuah sinyal. Sinyal untuk lahirnya sesuatu yang baru, kesadaran yang baru. Ini sebuah kesempatan sebetulnya. Dan solusinya? Bukan nungguin satu orang pahlawan datang. Bukan Ratu Adil atau Satrio Peningit. Solusinya adalah kembalinya semangat Semar. Bukan Semar sebagai sosok ya, tapi sebagai sebuah prinsip kolektif. Prinsip kebenaran, keberanian moral, dan akal sehat yang hidup di dalam diri kita masing-masing.
Nah, pertanyaannya sekarang jadi lebih personal. Balik ke kita lagi. Siapa yang mau jadi Semar di zaman ini? Siapa yang mau membawa terang waktu panggungnya lagi gelap gulita? Dan pertanyaan terakhir, yang paling penting dari semuanya, siapa yang berani? Berani turun dari kursi penonton yang nyaman itu dan naik ke panggung sejarah. Babak selanjutnya masih kosong, dan pena untuk menulisnya ada di tangan kita semua.